Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para calon konselor muda, kami mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari sesi PK22A. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Wae, MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi variabel penelitian. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Dea Dwi Lestari Purba dengan NPM 2202060014, kemudian ada saya sendiri Helmi Risananda dengan NPM 2202060007. Kemudian ada Irna Suryani dengan NPM 22060009, dan yang terakhir ada Sylvia Febrianti dengan NPM 2202060016. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian variabel penelitian, yang kedua jenis variabel penelitian berdasarkan data, kemudian jenis variabel penelitian berdasarkan fungsi dan posisi, dan yang terakhir yaitu variabel dan model penelitian. Untuk itu, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian variabel penelitian. Menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Kemudian Sugiono menyatakan bahwa variabel adalah atribut suatu objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain. Jadi variabel itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jadi pada dasarnya variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dalam bentuk apa saja itu yang bisa dipelajari atau yang akan dipelajari oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang objek-objek tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian contoh variabel dalam penelitian, contohnya pengaruh konsep diri terhadap kemandirian belajar siswa SMP Sandawa Salatiga. Jadi ada variabel di dalam hal tersebut ada variabel yaitu kemandirian belajar siswa. Kemudian kegunaan dari variabel ini adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Jadi ketika telah ada variabel, jadi peneliti bisa menetapkan metode apa dalam pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian kedua yaitu untuk mempersiapkan metode analisis dan pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Jadi variabel ini bisa digunakan sebagai pengujian hipotesis atau dugaan sementara dari peneliti. Kemudian variabel penelitian yang baik adalah relevan dengan tujuan penelitian. Jadi variabel yang baik itu harus sesuai dengan apa yang akan dituju oleh peneliti atau tujuan dari peneliti itu melakukan penelitian. Kemudian dapat diukur dan diamati. Jadi variabel harus dapat diukur dan diamati dalam penelitian. Kita diklasifikasikan berdasarkan dikumpulkannya. Terdapat dua kategori utama. Yang pertama, variabel kualitatif. Variabel kualitatif menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Yang pertama, variabel nominal. Data dikategorikan tanpa adanya urutan tertentu. Contoh, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, agama, warna rambut. Yang kedua, variabel ordinal. Data dikategorikan dengan adanya urutan atau tingkatan. Contoh, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Tingkat kepuasan sangat tidak puas, netral, puas,
dan sangat luas. Yang kedua, variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif menggambarkan jumlah atau ukuran suatu objek. Data yang dihasilkan bersifat numerik dan dapat diukur. Yang pertama, variabel interval. Data memiliki interval yang sama antara satu titik dengan titik lainnya, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contoh, suhu dalam siklus tahun. Yang kedua, variabel rasio. Data memiliki interval yang sama dan memiliki titik nol absolut. Contoh, tinggi badan, berat badan, usia. Variabel penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian. Namun, klasifikasi yang lebih umum dan relevan adalah berdasarkan posisi dan fungsi dalam penelitian. Materi selanjutnya, klasifikasi variabel berdasarkan posisi dan fungsi dalam penelitian. Berdasarkan peran variabel dalam penelitian, kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa jenis. Yang pertama, variabel bebas atau independent variabel. Variabel bebas adalah variabel yang diduga menjadi penyebab atau mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel prediktor atau variabel stimulus. Selanjutnya, variabel terikat atau dependent variabel. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel respon atau variabel kriteria. Materi selanjutnya yaitu variabel dan model penelitian. Variabel adalah faktor atau karakteristik yang dapat diukur dan berubah dalam penelitian. Variabel diantaranya pertama variabel independen, kedua variabel dependen, ketiga variabel kontrol, dan variabel lainnya. Sedangkan model penelitian adalah cara untuk membuat hipotesis dan menguji atau menjelaskan suatu hal dalam penelitian. Model penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan metode yang digunakan. Di antaranya, pertama penelitian deskriptif yang berguna untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Kedua, penelitian sejarah. Ketiga, penelitian eksperimental. Keempat, penelitian kuantitatif adalah yang data disajikan dalam bentuk angka dan diolah secara statistik. Kelima, model penelitian kualitatif yang berguna untuk mengamati objek alamiah dengan instrumen yang valid. Keenam, model penelitian kombinasi yang merupakan gabungan dari model kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang terakhir, model penelitian pengembangan yang berguna untuk menghasilkan, mengembangkan, dan validasi produk. Nah, bagaimana pemaparan materi dari kelompok kami? Menarik bukan? Semoga teman-teman mudah memahaminya dan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan kembali lagi bersama kami di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.